Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan, yaitu kesempatan untuk bisa merasakan indahnya menuntut ilmu. Sekarang kita semua berada di barisan paling depan sebagai barisan para pejuang, mujahid, mujahidah, penuntut ilmu. Semangat anak-anakku semuanya, Allahu Akbar. Kita sambut hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kemarin kita belajar fikih sebagai pengantar, kemarin kita belajar apa itu fikih dan kenapa kita harus belajar fikih. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada pokok-pokok pembelajaran ilmu fikih. Yang akan kita pelajari pertama-tama adalah materi tentang toharoh. Nah, materi toharoh ini adalah materi yang sangat penting. Silahkan anak-anak bisa disimak penjelasan dari Ustazah, dan semoga apa yang Ustazah sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena materi toharoh ini akan sangat penting kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas kita sebagai seorang muslim adalah untuk saling mengingatkan dan saling nasihat-menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita kembali kepada materi toharoh. Sebelumnya, di sini sudah pernah ada yang mendengar apa itu toharoh? Apa sih ya kira-kira toharoh itu? Nah, toharoh itu bahasa kitanya adalah bersuci. Bersuci dari apa? Ada yang tahu bersuci dari apa? Mari kita simak penjelasan Ustazah. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Adapun menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, jadi toharoh itu apa sekali lagi teman-teman? Bersuci. Nah, cara bersucinya ini sudah ditentukan cara-caranya oleh syariat Islam. Nah, nanti kita akan belajar nih bagaimana cara kita membersihkan hadas dan najis. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih itu hadas? Apa sih itu najis? Sabar, nanti kita akan belajar apa itu hadas dan apa itu najis di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya yaitu pembagian toharoh. Pembagian toharoh bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya toharoh batiniah, dan yang kedua toharoh lahiriah. Kita akan sama-sama belajar apa itu toharoh batiniah dan apa itu toharoh lahiriah. Yang pertama, toharoh batiniah, dengan nama lainnya yaitu bersuci batiniah, bersuci secara batin kita. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Kenapa kita harus menyucikan atau kenapa kita harus membersihkan batin kita? Karena bisa jadi di dalam batin kita itu terdapat yang namanya kotoran batin.
Kotoran batin itu bisa berupa dosa ataupun perbuatan maksiat. Contohnya apa Ustazah? Sifat-sifat yang bisa mengotori batin kita. Contohnya seperti iri, dengki, curang, sombong, ria, dan lain-lain. Sekarang kita bisa cek pada diri masing-masing. Silahkan tanyakan kepada diri kalian masing-masing, apakah di dalam batin kita itu masih terdapat sifat-sifat yang Ustazah sebutkan tadi? Apakah kita masih suka iri ketika teman kita mempunyai sepeda baru misalkan, atau mempunyai HP baru? Atau kita masih suka berbuat curang ketika bermain dengan teman? Atau jangan-jangan kita masih mempunyai sifat sombong, padahal tidak ada yang patut kita sombongkan. Terus bagaimana Ustazah jika di dalam batin kita masih terdapat sifat-sifat seperti tadi? Makanya kita harus bersuci batiniah, bersuci batin kita. Caranya yaitu dengan membersihkannya dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang bersungguh-sungguh. Artinya ketika kita merasa batin kita kotor, merasa kita penuh dosa dan perbuatan maksiat, kita melakukan taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu lagi. Dengan melakukan taubatan nasuha, insya Allah semoga Allah bisa memberikan ampunannya kepada kita semua. Nah, yang kedua ada yang namanya toharoh lahiriah. Jika tadi yang dibersihkan adalah batin, nah kalau toharoh lahiriah adalah bersuci dari kotoran dan hadas. Jadi kotorannya ini bisa kita lihat atau bisa kita rasakan. Contohnya seperti membersihkan diri, membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan dari segala bentuk kotoran. Jadi misalkan ketika kita akan melaksanakan sholat, kita harus cek dulu apakah badan kita atau pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat terdapat kotoran, terdapat najis. Jika sudah bersih, kita baru bisa melaksanakan sholat. Nah, tapi ada yang harus dicek lagi. Kita lihat tempat kita sholat. Tempat kita sholat, apakah di sana terdapat kotoran atau najis yang menempel? Jika terdapat kotoran atau najis, dibersihkan dahulu. Jadi jangan sampai kita sholat dalam keadaan terkena najis. Adapun bersuci dari hadas, cara bersucinya yaitu dengan wudhu. Jadi ketika kita mempunyai hadas, ya, misalkan kita buang air besar atau buang angin, artinya kita sudah terkena hadas, dan membersihkannya bisa dengan cara berwudhu. Atau ketika kita sedang dalam keadaan junub, maka kita harus mandi junub. Atau ketika tidak ada air, mungkin ketika kita berwudunya tidak ada air, berarti kita tidak bisa bersuci dengan air, maka diperbolehkan bersuci dengan yang lainnya. Contohnya bersuci dengan tanah, berarti kita telah melakukan tayamum. Dalil tentang toharoh. Yang harus kita ketahui bahwasanya toharoh itu hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Toharoh merupakan syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Contohnya ketika kita akan sholat, maka kita wajib berwudu terlebih dahulu. Atau ketika kita dalam keadaan junub, maka kita wajib melakukan mandi junub.
sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Silahkan jika yang membawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya, surat Al-Maidah ayat 6. Sudah? Jika tidak ada, silahkan bisa dilihat di teks materi yang Ustazah sajikan, surat Al-Maidah ayat 6, potongan ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, jika kamu junub maka mandilah. Nah, nanti kita akan belajar apa itu junub dan kenapa ketika kita junub kita diperintahkan untuk mandi junub. Dalil selanjutnya yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Oleh karena itu, jika kita ingin termasuk orang-orang yang disukai Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, makanya kita harus senantiasa menjadi orang yang selalu melakukan taubat dan senantiasa menyucikan diri. Kita telah belajar apa itu toharoh, apa itu bersuci, dan tentunya ketika kita akan melakukan toharoh, ketika kita akan bersuci, kita memerlukan sarana yang bisa digunakan untuk bersuci. Sarana yang bisa untuk digunakan bersuci yang pertama adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang suci dan menyucikan. Artinya, air itu air yang masih murni, belum tercampur dengan apapun yang dapat merubahnya. Nanti kita akan melihat di slide selanjutnya contoh air mutlak seperti air sumur, air mata air, air lembah, air sungai, air salju yang mencair, air laut yang asin, air hujan, dan air embun. Nah, air-air yang Ustazah sebutkan adalah air yang suci dan menyucikan. Karena ada juga air yang suci tetapi tidak dapat menyucikan. Contohnya seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lainnya. Ada juga air yang tidak bisa digunakan bersuci karena sudah tercampur dengan sesuatu yang najis. Namanya air mutanajis. Nah, yang kedua, sarana bersuci yang kedua adalah permukaan tanah yang suci berupa tanah, pasir, batu, atau debu. Kita bisa menggunakan sarana bersuci yang kedua ini ketika kita tidak menemukan air sama sekali, atau ketika kita tidak memungkinkan kondisi kita untuk menggunakan air tersebut dipakai bersuci, karena misalkan ketika kita sedang sakit, maka boleh ketika kita tidak menemukan air atau ketika kita berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan memakai air karena sedang sakit, kita boleh bersuci dengan permukaan tanah yang suci seperti tanah, batu, pasir, ataupun debu. Nah, bisa dilihat di sini air mutlak yaitu air yang suci dan menyucikan. Contohnya ada air hujan, air laut, air mata air embun, air salju, air sumur, dan air sungai. Adapun yang bukan air mutlak seperti yang Ustazah tadi jelaskan, karena air tersebut meskipun suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air minuman, air kopi, ataupun air yang sudah terkena najis, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk bersuci. Ada air sabun, air kelapa. Nah, air-air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci.
Sekian yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga yang Ustazah sampaikan bisa disimak dengan baik dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kebermanfaatan atas ilmu yang telah kita dapat. Ustazah tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.